A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa fi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Pada kesempatan hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini bertepatan dengan 22 Oktober, yaitu hari santri. Mudah-mudahan santri kita di seluruh dunia sehat selalu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang-benderang ini. Yang kami muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sintang, yang saya hormati Kepala TKRA Kementerian Agama Kabupaten Sintang, yang saya hormati ibu-ibu guru TK, yang saya sayangi anak-anak TK di mana saja berada. Bersyukur atas rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini 22 Oktober kita bisa mendengarkan atau bisa tausiah melalui virtual atau rekaman untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di TKRA Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, Quran Surah Yunus ayat 58, katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, Nabi Muhammad hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berapa bulan berada di rumah dengan COVID-19 atau Corona. Kita akan mengambil hikmah daripada Corona atau COVID-19 yang sampai saat ini belum juga berakhir. Pada tanggal 21 Oktober jam 15.47 sebanyak 373.109 orang positif, yaitu yang berada di Indonesia. 12.857 yang meninggal dunia atau mati. Yang sembuh 297.590 orang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya corona manusia itu sudah terbagi dua, ada positif dan negatif. Kalau manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyikapi corona atau yang lainnya dengan berpositif thinking. Bayangkan sudah 6 bulan kita berada di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan hanya tidur saja? Atau mungkin hanya masak saja, tidak diniatkan untuk ibadah? Alhasil sia-sia. Membaca Al-Quran pada waktu normal mungkin tidak sempat. Tapi dengan corona ini, dia sudah bisa memilih dan memilah waktu yang sekian lama ini untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena imannya lagi kuat. Yang mungkin waktu normal hanya 1 ayat atau 10 ayat, mungkin sekarang dia 1 juz 1 hari. Itu baru namanya manusia berdaya guna atau mantap. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah corona membuat manusia menjadi labil. Banyak di media massa
karena anaknya belajar online, mama bapaknya yang pusing. Pertama memusingkan daripada ekonomi yang lagi carut marut, untuk beli paket, untuk beli beras dan lain sebagainya. Akhirnya karena tidak punya iman, imannya lagi kolab, anaknya dibunuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hasil daripada corona yang memang kita lihat di media massa dan lain sebagainya. Banyak kejahatan lagi, pencurian, begal dan lain sebagainya. Jadi dengan corona itu adalah, corona tidak pernah memilih status sosial. Apakah itu orang miskin atau orang kaya, tak milih-milih dia. Atau menjadi rakyat biasa atau penguasa, orang bodoh atau intelek, semuanya akan kena. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran surah Yunus tadi sudah dijelaskan bahwa katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Ia merefleksikan COVID-19 yang tidak pandang bulu, masuk melalui jendela rumah sederhana atau jendela istana. Jadi rumah yang biasa atau sederhana atau lewat jendela istana pun masuk dia. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ringankan penderitaan manusia yang ada di dunia ini dengan mengurangi virus-virus, kalau memang bisa dilenyapkan di atas dunia ini. Karena manusia sekarang sudah sengsara dengan adanya corona dan lain sebagainya. Kalau yang imannya kuat, insya Allah ia akan kuat. Tapi kalau imannya lagi lemah atau lobet, akhirnya manusia itu terjerumus kepada golongan-golongan setan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun virus ini membuat orang mulai memikirkan kematian yang sering ia abaikan. Dengan adanya corona, manusia sudah memikirkan mati. Kalau mati nanti bagaimana? Memang corona itu tidak membayangkan bahwa kalau manusia itu masuk neraka karena corona atau karena tumor. Tidak ada. Kamu masuk neraka karena apa? Karena tumor. Tidak ada. Yang terjadi adalah karena penyakit hati. Kalau dah penyakit hati, dengki, iri dan lain sebagainya, maka manusia itu yang akan masuk neraka karena sifat tersebut. Selanjutnya, COVID-19 mengubah sikap keberagaman, yaitu kutub sehat dengan kutub sakit. Mereka sudah memikirkan sakit itu memang sakit. Untuk mencari sehat yang agak susah, karena kita sering mengabaikan waktu, melalaikan waktu. Waktu yang kita gunakan mungkin salah persepsi. Malam kita gunakan untuk istirahat, maka kita istirahat, tapi terbalik sekarang. Oleh sebab itu, mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan corona akan berlalu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.